Jadi empian neka, jangan suka menyepelekan orang, jangan suka meremehkan orang. Bisa jadi mungkin orang itu sekarang dipandang hina, tapi karena barokah hidayah dari Allah, orang ini diangkat menjadi orang yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, tokoh masyarakat, kepada yang sama-sama kita ta'zimi guru kita bersama Al-Mukarramah Hajjah Wardatus Sholihah, Nyai Hajjah Wardatus Sholihah, yang baru saja memberikan nasihat kepada kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, disehatkan badannya, sehingga kita senantiasa mendapatkan barokah dari akhlak dan ilmu beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah. Neka ngerti bahasa apa Madura? Kan gula pon Madura, masa semakin Madura boleh. Gula neka paling tak kok epakon bentar Madura. Mulai gula neka apa gula? Ajunan bisa Madura. Neka tak kok gula. Nah apa mata kok mulai dari kini gula neka pemontuk sarung pak gula tepat pondok saya kiai nah orang coba terutama gula montuk pondok pesantren Darussolah Tegal Besar Jember, asuhan almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad. Neka mon maknain ketab molang ketab ngakui bahasa coba. Terakhir gula montuk pondok pesantren Wali Songo di daerah Songgon Banyuwangi, asuhan Kiai Abdul Aziz. Neka jen asaraan koleh beli kunjebe tapi osing. Akhirnya begitu gula preman ke benda besar, gula mengalami banyak masalah karena mayoritas masyarakat benda besar mereka dalam percakapan sehari-harinya menggunakan bahasa Madura. Pernah suatu saat gula kedatangan tamu. Dalam ajaran agama Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi ciri-ciri orang iman ke Allah, iman ke hari akhir, salah satunya adalah lebur ngormaten tamoy. Nah karena gula tero oleh pahala nang hormaten tamoy tepak beda tamoy tetapi beda deeran mereka itu keluar sanlade ranta gula pas ngocak mari silahkan makan pak neng orang mereka ketepaan tamonya orang Madura toto koni ngembian Madura toto orang Madura saya tak ngerti bahasa gula pas mereka kan pada bayi gula abenta sarang orang bui. Akhirnya tamu neka pleman gula apanya endi kanca ustad penter bahasa penter Madura gula apanya ustad
bahasa Maduranya mari silakan makan itu apa? Loh, kenapa kamu kok tanya bahasa Madura? Iya, saya tadi kedatangan tamu, tamunya ini tepat Madura totok, tidak ngerti bahasa Indonesia. Jadi saya kepingin tahu bahasa Madura. Oh gampang, kamu kalau mau nyuruh orang makan, bahasa Maduranya itu kamu tinggal bilang nyara adeer. Sampean tidak bohongin saya Ustaz, kan gula tak kok eco-eco nama orang yang tak ngerti. Nah Ustaz mereka jawab, saya ini Ustaz tidak mungkin bohong, karena memang syarat tadi di Ustaz, syarat tadi di kiai, mereka tak oleh lecehkan. Mon beda Ustaz lecehkan, beda kiai lecehkan, mereka Ustaz tak beres, kiai tak kena, karena tak oleh lecehkan. Nah akhirnya oleh keluarnya gula kedatangan tamoy ini akan camoduk edarus sholat asalah dari lambi uji ketepaan mereka pentel bahasa, pentel Madura, pentel Jawa. Nah karena kebetulan beda tamoy tepat kanca gula pas enak boleh dokter moduk lambe gula pernah paringi oni sarang guna gula beda setong kaidah yang berbunyi al ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi contohnya seneka umpama empian tak pentel maca Al-Quran ke-ke-en tak lancar terlalu pentel terlalu lancar kempang peristiqomah benare asal tak lancar bil abid jadi lancar pada gula kan tak pentel bahasa Madura terlalu pentel ki ocol rade urusan kelero di budi kan beda saya apa yang noning lagi. Tapi begitu dewan rantah gula terlalu oleh pahala normaten tamoy perantah dewan pas niat ngamalaki ilmu gula pas ngocak nyara ada elkak kerja kaca gula kan. Kamu kok pintar ngomong Madura karena oni gula tak pintar. Iya mas, saya belajar sedikit-sedikit bagaimana Madura saya bagus atau jelek. Oh Maduranya kamu sudah bagus tapi ada sayangnya sedikit. Loh memang apa sayangnya? Maduranya kamu ini terlalu kasar. Nah kalau sampean tahu yang kasar berarti sampean tahu yang halus. Apa halusnya nyara adeer? Halusnya nyara adeer itu nyara beduk. Nah kelero naden gula mata katanya boleh ke kaca gula saya Ustaz malang tak dapat ditolak. Tidak lama kemudian gula kedatangan tamoy agung tepak kancana almarhum Pak Gula Kiai Raja nekasih rabu sarang maknyai sarang lora karena beda kiai beda keluarga nak kiai teroleh barokan nak kiai ki hormatan keluar dewan seistimewa neka sanlah dewan neka pon ranta kabi gula niat ngamalaki ilmu anyar metor gula nyara beduk kiai wampun merepot kiai langsung mancelak maafin terbencong sentang Madura aja kakman. Jadi mulai malam semangker gula tak pentel Madura beda saya kelero beda saya ropot beda saya kasar gula nyon sepora saya raja. Kira-kira mau atau tidak memaafkan saya? Kamsya oh ini numpian ke kamsya mator kesoon. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, beda pepatah mengatakan tak kenal maka mak suara saya santak muslimin mak sombong suara nah pola muslimin kak dito kekurangan kasih sayang mak sombong suara nah empian dibini salah dulu pola ada yang nengkapi kan. Perkenalkan saya asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina benih Cina gadu-gadu. Oh ini umpian ke Cina gadu-gadu. Cina gadu-gadu neka pak na Cina embuk na Jawa pak na Madura embuk na Cina namun dan gula pak gula Cina embuk gula Cina teti gula 100% ditanggung halal Cina orisinil
karena cena orisinil malam semangken gula neka beda setong bideh. Ada satu perbedaan yang mencolok antara den gula sama ajudan sedeje. Beda seoning napa bidena? Beda seoning napa bidena? Urusan repat, urusan matang, merepat gula sipit, pedi, keni, cili. Tapi merepat ajudan sedeje, masya Allah, bulat, berlebar, tenggenteng, dinerakin. Tetapi di dalam Islam ini tidak memandang yang namanya perbedaan. Tidak ada Islam Cina, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Madura, tidak ada Islam Arab. Yang namanya Islam al-Muslim akhul Muslim. Daripada orang Islam neka terepan, napa boleh dan gula sama empian neka kancamat, oni empian kecamat, calon mate, mate tak ngabes tua, saya ngode bisa mate kade, mate tak ngabes sake, saya beres bisa mate kade, orang mon konsumum omor, pendem ekobulen. Para peziarah preman kecompokna masing-masing, Rabu malaikat munkar nakir memberikan berbagai macam pertanyaan, mulai dari man rabbuka, man nabiyuka, sampai pertanyaan yang paling terakhir adalah man ikhwanuka. Sera teretana impian, jawabannya adalah al muslim akhul muslim. Daripada orang Islam neka teretan nangkana gula tip-tip. Apapun perbedaan paham dan golongan kita, apapun perbedaan pilihan partai politik kita, siapapun pilihan calon pemimpin kita di masa yang akan datang, jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Gula sarang almarhum Pak Gula beri nama Wi Jin Hai. Saya napa coba? Saya ngajak mau coba yang selamat nyaman ya. Lebih saya boleh setelah almarhum Pak Gula masuk Islam. Pak Gula neka asalna agama Katolik. Embu Gula asalna agama Katolik. Masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Asem Bagus Situbondo. Setelah almarhum Pak Gula masuk Islam, beliau berusaha menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam Al-Quran. Beda setong ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi impian mereka menjadi orang Islam, cek setengah, cek menangku. Pak Ongku pemantep. Karena cuman semakin mereka banyak orang Islam KTP dalam Islam KTP mereka, tapi orang Islam oni semana abejeng wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam cuman semakin lemare belum tentu sekalian abejeng. Makanya saya melarat pakun melarat, saya di otak pakun di otak, saya sosa pakun sosa, karena hubungan dengan Allah jauh. Nah, karena almarhum Pak Gula neka berusaha menjalankan ajaran agama Islam dengan baik, maka dalam urusan memberikan nama kepada anak, memberikan nama yang baik sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Gula sareng almarhum Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Saya napa coba? Saya cocok tepat adu kenamana orang Islam. Karena zaman semakin neka banyak orang Islam mondi anak merasa tak pede beri nama Islam. Lahir bulan Januari beri nama Januarto. Lahir bulan Februari Febrianto. Tepat lahir bulan Maret Kosa beri nama siapa? Akhirnya beri nama Marto. Mereka beda compok gula Pak nama Madura
embuna Madura endi anak lake ebri nama Cong Eni serana mana Cong Eni neka pak embu tak mekel umpama si Cong Eni neka begitu dewasa oleh rahmat dari Allah pas ketika ceng sarang keluarga Pak Jalan cangkring jenggawa pas protokol ngocak kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni dipersilakan memberikan tausiah kan tak cocok mereka jadi empian ngas teteh ceben seroben abri nama ke anak karena nama membawa pengaruh nama doa enggak dan gula abri nama Muhammad Nasrullah Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah saat melarata dan gula minimal nyare otangan gempang. Mereka mau nak gula biasanya di otak. Jadi sampai pegula najen banyak otaknya. Tapi ajunan sedeje mereka masya Allah. Walaupun mungkin hidupnya susah diuji dengan berbagai macam permasalahan ekonomi, tetapi hari ini kafi muana bunga, muana berseri-seri. Apa? Karena kita semua berkumpul pada malam hari ini dalam rangka bergembira menyambut Maulidur Rasul, kelahiran manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, gula malam semangkan tak jeng lanjeng. Apa tak jeng lanjeng? Karena gula neka laguna mare abjeng sobu mangkat ke Malang. Kol sangat bede acara molot Malang. Lestare Malang gula mangkat Pleman ke bede besar, bede molotan pole bede besar. Neka umpama mon abek kebayan Jepang paling pon slap mulai dari beri. Alhamdulillah kebayan Allah paling sehat sareng selamat. Jadi malam semangkin gula langsung membahas inti dari acara Maulidur Rasul. Yang pertama zaman semangkin neka banyak bermunculan faham-faham yang senantiasa mengkritisi kegiatan-kegiatan amalia yang dilakukan oleh guru-guru kita yang tergabung di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bode saya ngocak tahlilan bid'ah, bode saya ngocak molotan bid'ah, bode saya ngocak sholawatan bid'ah, bode napa sobung nih kan? Banyak napa sekali? Mak sobung suara nih kan? Oh lapar. Islam hadir etana beneka ini atas jasa para ulama di zaman lampau. Seka dima ulama zaman lampau ketika memasukkan Islam ke tanah Jebe tidak menghapuskan budaya masyarakat, tetapi Islam hadir untuk memasukkan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat yang berkembang pada waktu itu. Salah satu contohnya ulama zaman lambat mereka saking cerdasa diamati semua adat istiadat masyarakat setempat sampai dalam urusan memberikan sampai dalam urusan percakapan sehari-hari. Salah satu contohnya orang Jawa, orang Madura mon di barang kita yang kui mereka sebut nama barangnya. Tapi mon polestare yang kui tambahin akhiran an. Contoh neka saya ceritakan dari Bunda neka asmanan apa? Sorban. Mon kita yang kui nama sorban. Mon ponea kui ao berjadi sorbanan. Songkok neka. Mon kita yang kui nama songkok. Mon ponea kui ao berjadi songkokan. Kodung neka. Mon kita yang kui namana kodung, mon poneo yang kui aoba jadi kodungan. Kato, mon kita yang kui namana kato, masa tak menjadi kato. Mon poneo kui aoba jadi kipade tahlil neka. Mon kita baca namanya tahlil
mon pon baca au berdedi tahlilan. Sholawat mon kita baca namanya sholawat. Mon pon baca au berdedi sholawatan. Molot mon kita laksanakan namanya molot. Mon pon laksanakan namanya molotan. Jadi mon beda orang saya ngocak tahlilan neka cuman Rasulullah sombong dipendem. Karena zaman Rasulullah orang Jawa, orang Madura ki sombong saya Islam. Tapi kalau kalimat tahlilnya jangankan zaman Rasulullah, bahkan sejak zaman Nabi Adam diteruskan oleh para nabi dan rasul, diteruskan oleh para sahabat sampai kepada guru-guru kita, sampai kepada kita, semua ajaran yang diajarkan sama, yaitu risalah akidah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, dalil menyelenggarakan molotan mereka apa? Karena zaman semangkin mereka kan tak pada sarang zaman lambe. Mon zaman lambe orang paringin oning sarang kiai belein kiai cong laguna mereka tanggal 13, 14, 15 beun apa saki kiai kan seneka mon lambe tawa kocak langsung apa sah. Mon zaman semangkin kebanyakan gaya cong laguna tanggal 13, 14, 15 impian apa sakit apa sana apa kiai jawab ayamul bid beda theli laporan neka kiai enggak saya ngerti ke theli. Nah maka jihadnya para umat Islam zaman semangken khususnya yang tergabung di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama tak sami sareng jihadnya para pendahulu kita. Kalau pendahulu kita lambe, jihadnya mengangkat senjata, memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Mencuman semangken, jihadnya adalah bil ilmi, dengan ilmu, dengan hujah yang kuat, dengan dalil yang kuat, sehingga bisa memberikan alasan-alasan yang jelas kenapa guru-guru kita di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengajarkan tradisi molotan, mengajarkan tradisi tahlilan, mengajarkan tradisi sholawatan. Karena semangkin molotan hibula bahas tentang dalilah molot. Ada dua dalil yang paling utama. Dalil yang pertama dalam kitab Sahih Muslim lagi bahwa Kanjeng Nabi neka saben are Senin apa sah. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, limadza tasum? Wahai Rasulullah, apa ajunan saben are Senin apa sah? Dijawab oleh Rasulullah, dzaka yauma wulidtu. Engkau apa sah saben are Senin? Karena are Senin neka are kelahiran kok. Nah maka di dalam hadis ini ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama, kalau Rasulullah saben are Senin apasa dalam rangka bersyukur memperingati hari kelahirannya sendiri, maka Rasulullah secara tidak langsung mengajarkan kepada kita semuanya bahwa Rasulullah amolot di dalam rangka bersyukur menyambut hari kelahirannya sendiri. Jadi Rasulullah mereka juga amolot bening gundula sarang impian. Rasulullah mereka amolot dengan cara berpuasa. Saya nomor dua pelajaran yang bisa diambil, mon lambe taoding semangken lambe orang-orang sepo neka sekut maringin oning dan gula sarang ajunan pakon istiqomah masain keterbiana tibi renangnya dine pakon masain keterbiana tibi neka beda dalilnya. Apa dalilnya? Di hadis gele Rasulullah mencontohkan dengan berpuasa di hari kelahirannya sendiri, maka kita juga dianjurkan untuk berpuasa pada hari kelahiran kita sendiri. Mon bodo orang apanya? Ini hari apa yang paling bagus? Akabina ngabes penagel.
ngan lea buko ngabes penang gele, muka usaha ngabes penang gele, saya abes kipon kliwon lagi napa boleh di kedua apa di dalam ajaran agama Islam sejajar mereka semua hari ini bagus, tapi di antara semua hari yang bagus ada 2 hari yang umum bagus dan 1 hari yang khusus bagus. Kenapa 2 hari umum neka? Pertama hari Senin, karena di hari Senin itu lahir manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya impian mon hari Senin kelar apasa ki apasa ngontak kelar kita apa niat lagi ngormaten kelahirannya Kanjeng Nabi. Saya nomor 2, hari umum saya paling monjel neka adalah hari Jumat. Karena Jumat neka sayyidul ayyam wa idul fuqara wa idul masakin. Hari Jumat ini hari rayanya orang fakir dan hajinya orang miskin. Dan pada setong hari khusus yang berlaku kepada diri kita masing-masing, hari yang paling bagus neka adalah hari kelahirannya dan gula sarang ajunan. Apa hari neka bagus? Karena dengula sarang ajunan sarang apa takdiraki hari neka contoh dengula umpama dengula lahir hari akad umpama. Maka hari akad neka paling bagus kebaikan gula karena mulai dari lahir sampai semangken gula selamat sarang Allah pakun odi lebut corona selamat kan beri banyak semantek neka. Ki selamat berarti mereka saya mapan, maka berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah nyelamatin ketembian anak bibi. Jadi empon piancek kebanyakan gaya mereka apa sah ketembian anak bibi sombong dasarnya berde noho lampana Nabi Muhammad. Dalil saya nomor 2, empian kenal ke Abu Lahab, kenal ke Abu Lahab. Ketemu di mana mau kenal. Abu Lahab neka adalah salah seorang yang istimewa di dalam agama Islam, dalam sejarah agama Islam. Kenapa kok dikatakan istimewa? Karena Abu Lahab neka dijamin masuk neraka sama Allah. Kan beda ayatnya. Insya Allah semua hafal ayatnya. Tabat siada Abi Lahabiu wa. Jadi surat Al-Lahab neka dari ayat pertama sampai terakhir ini menyampaikan kabar bahwa Abu Lahab sareng binina neka bakal masuk ke neraka. Ayat neka turun betul Abu Lahab neka kiodi. Nah dalam setong kitab diterangkan bahwa ketika Abu Lahab sudah mati, setiap hari mereka mengalami siksaan yang sangat dahsyat, tetapi khusus hari Senin siksanya demang sarang Allah. Yang menjadi pertanyaan, apa Abu Lahab mereka mak siksanya demang sarang Allah sabun hari Senin? Ternyata penyebabnya Abu Lahab mereka ketika Siti Aminah ibunda dari Rasulullah pada saat mengandung Rasulullah, para arendi mau bersalin, Abu Lahab neka indik budak asmana Suwaibah neka bini perintah sama Abu Lahab untuk ngeladini Siti Aminah sampai proses persalinan selesai. Setelah lahir bayi yang dikandung oleh Siti Aminah, seorang manusia yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Suwaibah neka ngabes enik saya lahir neka lake napa bini. Begitu abes neka lake, Suwaibah neka dengan hati yang gembira, atese bunga berkah menghadap kepada tuannya Abu Lahab. Napa matorna Suwaibah neka? Wahai tuanku, istri dari saudara laki-lakimu telah melahirkan bayi laki-laki. Begitu Abu Lahab ngeding mon eni selahir neka lake bunga Abu Lahab, saking bunga na Abu Lahab
Suwaibah yang awalnya statusnya sebagai budak dimerdekakan oleh Abu Lahab, sehingga akhirnya Suwaibah ini menjadi manusia yang bebas dan merdeka. Abu Lahab neka bunga bukan gembira karena enik neka laku bakal jadi nabi, tapi bunga na Abu Lahab neka hanya karena enik nalake. Nah, apa mak bunga karena enik nalake? Karena budaya orang kafir Quraisy zaman lambe, zaman jahiliyah, mon endi anak lake neka kebanggaan, tapi mon di anak bini neka dianggap aib, sesuatu yang memalukan keluarga. Sehingga para bapak mon di anak bini na arembi keluar enik bini neka ngaleko buren enik seki odi neka rendem. Dari jahiliyahnya budaya Arab Quraisy zaman lambe. Nah, Abu Lahab neka bunga karena enik nalake. Nah, cuma ketepaan enik selake neka adalah enik sepaki bekal jadi nabi, bekal jadi sayyidul anbiya wal mursalin. Nah, karena modal bunga enik lake neka, saya ketepaan enik na Rasulullah sareng Allah pada siksanya ya rese seneng. Maka coba bayang lagi, Abu Lahab neka kafir ke Allah, ingkar Rasulullah, modal bunga polana enik na lake pada siksana sareng Allah saben are Senin, padahal jelas ponecap mereka bakal masuk ke neraka. Napa boleh dan gula sarang ajunan iman ke Allah, iman ke Rasulullah, pas bunga menyelenggarakan Maulidur Rasul, maka pasti semua yang hadir malam semangken ketika membawa hati yang gembira dalam rangka memperingati Maulidur Rasul, pasti sesuai janji Rasulullah, man ahbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku pasti akan bersamaku di dalam surga. Jadi gula sarang ajunan insya Allah neka bekal kena kolong sarang Rasulullah dalam suarga Allah. Impian oni budak neka merdeka akhir kena kenapa oni ngempian zaman semangken kan budak neka sobung mon pada umpama karena semakin budak pon sobung umpama nganak oporan selain neka pada sarang onta neka zaman semangken paling model kena 1 juta. Jadi artena Abu Lahab neka amolok ngabi 1 juta. Kira-kira bedel apa sobung orang cangkring jenggawa amolot kebehormati kelahiran kanjeng Nabi neka ngabi 1 juta. Bener apa sobung? Berarti empian sarang ajunan neka pada sarang dan gula mahoma kita ada pada Abu Lahab. Maka dari itu mantermo kesedaja saya hadir malam semangken neka paringi rizki sebanyak sarang barokah supaya Maulidur Rasul yang akan datang kita semua bisa menyelenggarakan maulid yang lebih besar, maulid yang lebih meriah, maulid yang lebih hebat dalam rangka menghormati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil Maulidur Rasul mareh masuk ke bab selanjutnya. Gula bus ngabus tema neka ya bes oni ya bes kaki di gula neka. Judulnya meneladani akhlak Rasulullah. Akhlak mulia Rasulullah mereka banyak. Tetapi kalau mau disimpulkan, ini ada di dalam surat At-Taubah ayat 110 lekor. Insya Allah kapi hafal ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifatnya Rasulullah yang pertama adalah azizun alaihi ma anittum. Ketika ada sebuah hadis yang menyampaikan siapa yang cinta kepada Rasulullah
maka akan bersama Rasulullah di surga. Maka yang perlu diketahui, sebelum Denggula sareng ajunan cinta kepada Rasulullah, Rasulullah sudah terlebih dahulu mencintai kita sebagai umatnya. Saking cintanya Rasulullah kepada Denggula sareng ajunan sedaja, setiap penderitaan yang dialami oleh umatnya akan dirasakan oleh Rasulullah. Bahkan saking cintanya Rasulullah, dalam setong riwayat, ketika Rasulullah para sobung omor nyabena pendepa ekrungan, beliau tidak menyebutkan nama keluarganya, tidak menyebutkan nama istri dan anaknya, tidak menyebutkan nama sahabat dan kerabatnya, tapi yang disebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bahkan diterangkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa setuju Nabi neka eparengi saran Allah satu doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, para nabi neka kesusu. Napa berdua kesusu neka? Keburu. Para nabi neka keburu untuk memanjatkan doanya kepada Allah, tapi khusus Rasulullah, doanya Rasulullah simpen, tidak langsung dimintakan pada waktu itu, tapi disimpan sebagai syafaat untuk umatnya, sehingga ketika Nabi Musa mendengar hal ini, Nabi Musa pernah mengatakan, mon umpama engkau esoro meleh jadi nabi, nama jadi umat Nabi Muhammad, maka engkau lebih baik meninggalkan jabatan kenabian, memilih menjadi umatnya Rasulullah. Jadi neka tong-ontong dan gula sareng ajunan ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah. Ada hari mahsyar, fi yaumil mahsyar, ketika orang sobung omor kan masuk ke kuburan, datang kiamat, sedojo jenazah sesobung omor mereka dibangkitkan oleh Allah, menemui satu hari yang namanya yaumul mahsyar, pepolong di lapangan yang sangat luas. Saya nama-nama matahari mereka, matahari bener salah, saya bener apa? Are nanti matahari mereka jaraknya satu jengkal dengan kepala. Apoi neraka mereka berpersiapan, jadi panasin kade karena bakal bener orang saya masuk lagi. Kemudian yang namanya yaumul hisab mereka tak remeh, sehingga semua manusia dalam keadaan kebingungan, ketakutan yang mencekam. Maka para manusia berbondong-bondong mencari para nabi dan rasul, berjumpa mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, nyoon pertolongan, nyoon syafaat, sedeje Nabi tak ende apareni syafaat. Apa? Karena setiap Nabi mengkhawatirkan dirinya sendiri, posang menghadapi pengadilan Allah. Tapi khusus Rasulullah, ketika fi yaumil mahsyar, Rasulullah tidak bingung dengan dirinya sendiri, tapi Rasulullah bersujud, berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku, umatku. Ketika Allah menyaksikan Rasulullah yang bersujud kepada Allah, memohon dengan kata Allahumma ummati, 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 diperintahkan malaikat Jibril untuk datang kepada Rasulullah. Hai Jibril, datangi Rasulullah itu, tanya akhi, apa hajat Rasulullah, napa hajat Muhammad, kok sampai sujud, sampai molar. Maka seketika itu malaikat Jibril rabu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa hajat ajunan, ajunan sampai sujud di molar, berdoa kepada Allah. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang aku inginkan. Maka ketika disampaikan kepada Allah, Allah berfirman kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Ini kalimatnya menarik. Qul, katakan hai Jibril kepada Muhammad,
sanurdika fi ummatika, sesungguhnya aku ridho dengan permohonanmu untuk umatmu, wala nasuuka, dan aku tidak akan menyakiti hatimu. Allah tidak tega menyakiti hati Rasulullah sehingga denggula sareng ajunan sebanyak dosana, yang banyak kesalahannya, yang banyak perbuatan maksiatnya, barokah sujudnya Rasulullah parini sepora diberikan ampunan oleh Allah, barokah dari syafaat Rasulullah. Makanya dalam salah satu syair sholawat kan dikatakan, isfa' lana ya Rasulullah fi yaumis ziham, di hari yang penuh kesesakan, sekadima orang mengalami kebingungan. Maka dari itu sudah semestinya denggula sareng ajunan neka memiliki rasa cinta kepada Rasulullah, karena Rasulullah sebelum denggula sareng ajunan cinta, Rasulullah sudah cinta terlebih dahulu kepada diri kita. Ketondung dia maawayan kebi mulai dulu bodoh seduk nonduk bodoh neka paling takok mon bodoh jamaah du nonduk, karena beri neka eon ceng pengajian kaul gula membahas bab kematian, tepak bahas bab kematian bodoh setong jamaah du nonduk can gula neka du nonduk pola neka khusyuk ngedingaki ceramah kematian. Bos-bos pone sarong ngabecah can gula sarong becah neka pola molar karena enggak kedusa takok kemate sanla teliti bi dan gula mak senyak cap kun setong beni dua maka nak acuilen beni molar. Jadi umpama beda orang yang saya tentu neka kancana kanan kacer ngastet neka takok terlebet acuilen neka. Nomor setong azizun alaihima alitum. Nomor dua, alaikum bil mu'minina, harisun alaikum bil mu'minina. Rasulullah mereka ketika berdakwah punya satu misi, pokok manusia mereka bisa selamat oleh hidayah Allah, mendapatkan hidayah iman. Nah ini yang dicontohkan oleh para guru-guru kita, yang mana para guru-guru kita ini ketika mengajarkan syariat Islam di pondok pesantren, mengajarkan kepada para santrinya, pasti akan mengajarkan hukum-hukum fikih yang sesuai dengan syariat Islam. Tapi ketika terjun ke masyarakat, maka akan banyak memberikan kelonggaran dan kemudahan. Salah satu contoh, saya penting pokok iman, saya penting pokok Islam kade, mon Islam saya penting abjeng kade. Ini contoh almarhum Pak Gula neka masuk Islam usia 30 setong, masuk Islam ajarin rukun Islam, rukun iman, rukun Islam, sifat aqaid seseket neka ajarin kabeh. Setelah belajar semuanya, Pak Gula neka ngadep ke Kiai As'ad mator, Kiai dan Gula neka mon mempelajari rukun Islam, semua yang ada di dalam rukun Islam insya Allah bisa melaksanakan kecuali setong. Maca syahadat pun mareh, pasah kelar kan pun tak ngakan, zakat insya Allah bisa, haji insya Allah mau polong persen bisa mangkat haji, tapi setongnya kan udah tak bisa Kiai. Kenapa cong? Apa jeng? Nah apa mata bisa apa jeng? Gula mereka pelengan ngapa lagi bacaan sholat? Parini tulisan Arab. Mulai dari lahir sampai omong 30 setong tak pernah ngabes tulisan Arab. Tadi ngabes tulisan Arab mereka cetak pelengan ngabes cacing. Tak ngerti. Nah mereka mau ngapa lagi gula salah Kiai. Jadi nyon tolong ajunan kan semaka Allah, tolong beri dispensasi, beri diskon khusus dan gula tak sholat tak napa. Jadi nyon konting mereka ceritanya. Kalau seandainya Kiai As'ad tidak punya sifat harisun alaikum bil mu'minina, pokoknya saya penting apa jeng kade, pasti marah.
cuman semakin mereka kan ini sekolah ustaz anyaran, kiai anyaran, ngerti dalil pun sekolah cek secek ngamuk, cek secek ngosok kiai tau oleh ngosokan, tapi ustaz tau oleh ngosokan. Kiai As'ad ini dengan sifat santunnya mesem pas ada bu kepak gula cong, monta apa jeng tak oleh cong. Tapi kebaikan engkau minta akorting ke Allah khusus kebaikan. Napa kiai? Ben mengapa lagi bacaan sholat kan melarang. Mengapa lagi gerakan sholat bisa nabanten. Mohon pun ngapa lagi gerakan sholat gampang kiai. Mereka kan pada bayi senang. Manceng, ruko, manceng, tojuk, sujud, manceng boleh. Mereka kan senang mereka. Sujud, tojuk, sujud, manceng boleh. Gampang mereka kiai. Mon gampang con, apalagi kade mulai dari manceng, ruko, manceng boleh, sujud, tojuk, sujud, manceng boleh, mereka apalagi. Nah setiap perpindahan gerakan, mereka pun maca dua, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ruko, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. I'tidal dan diajari sami Allahu liman hamidah. Takun Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Karena mungkin mau diajarin sami Allahu liman hamidah pengen boleh Pak Gula lagi. Jadi pokoknya gampang kade, saya penting apa aja. Loh, neka apa tak napa ya? Sah neka, tenang. Engkau kalau minta konting ke Allah, insya Allah tak dosa. Mohon buat dosa, engkau saya nanggung dosa lah. Neka terguna ya As'ad. Nah, benapa lagi gerakannya neka buku gerakan sholat lengkap preman apalagi modal bismillah modal Allahu Akbar sareng bismillah deki mon mare cong mon apal benar beli boleh setoran ke engkau terong ngabes engkau gerakan neka bener apa salah kiai preman Pak Gula ngapa lagi gerakan sholat oleh teluare apal kapi bos praktek kaki, kisah buah penjel tipi. Mau mangkat ke masjid kan takut, cakok noreng, tidak penjel tipi. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Neka lema berpoin anak kapak juga. Oleh keluar yang ngadep oleh Kiai As'ad Kiai. Alhamdulillah, abdina pon apal Kiai. Gerakan-gerakan sholat. Bagus cong. Ben pon apa jeng lema bertok. Apa jeng dia, bagus. Sholat abad neka pasti eterema bi Allah. Cong, beneka ala konapa. Tak bahas, tidak membahas. Apa jeng boleh. Ben ala konapa. Tegeng abdina kiai. Ben ende eparenin amalan. Mau atau tidak saya kasih wiritan. Wiritan ini kalau kamu baca, itu nanti dagangannya kamu laris. Dagangannya bakal gerus. Nah di dalam keyakinan almarhum Pak Gula, Kiai As'ad mereka sakti. Jadi mau ngocak mereka kejadian. Nah karena FBA amalan, yang kalau amalan ini dagangannya bisa gerus, dikimut Pak Gula semangat. Ya mau Kiai, orang saya kepingin kaya, karena orang Cina kan terlalu kasoki, tak ini ngempian. Pada dia, pada. Ambil pulpen, ambil kertas. Jadi santrinya ngalah pulpen sarang kertas. Saya yang baca, kamu tulis supaya tidak keliru. Dibimbing sama Kiai As'ad baca Bismillahirrahmanirrahim. Tulis sarang almarhum Pak Gula. Bismillahirrahmanirrahim. Latin dari kaca ke kanan karena tahun ini tulisan Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Tulis boleh. Ar-Rahmanirrahim toles boleh. Jadi sarang Kiai As'ad paling ini Al-Fatihah. Salah toles dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Nah, cong Arya apalagi ada deki ben mon apal dekeran ben dia terus deki. Wan Kiai preman bunga semangat saya maca karena tahu dekeranna gerus. Jadi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin oleh seminggu apal lekas apal apa karena tahu dekeranna
terus. Setelah hafal ngadep oleh kiai, saya sudah hafal dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Ini selanjutnya bagaimana? Bacaan ini nak, kamu kalau kepingin bacaan ini mandi, itu ada ritualnya. Ritualnya bagaimana? Kamu kan sudah hafal gerakan sholat, jadi kamu nanti tinggal awal Allahu Akbar, kan tanganmu sendekap terus bilang Bismillahirrahmanirrahim. Aneka terus cong Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Ini modelnya kayak As'ad karena harisun alaikum bil mu'minin. Saya penting apa jengka kade. Dengan cara seperti ini akhirnya almarhum Pak Gula secara ketepaan dagangan lagi garus ongkuan. Dengan cara seperti ini akhirnya almarhum Pak Gula bisa sempurna mengerjakan ibadah sholat dari awal sampai akhir lengkap beserta bacaan-bacaannya, mendapatkan bimbingan langsung dari Kiai As'ad Syamsul Arifin. Jadi empian neka, jangan suka menyepelekan orang, jangan suka meremehkan orang. Bisa jadi mungkin orang itu sekarang dipandang hina, tapi karena barokah hidayah dari Allah, orang ini diangkat menjadi orang yang mulia. Dan semangat sebagai seseorang umatnya Nabi Muhammad harus punya semangat bahwa setiap orang yang ada di sekelilingnya bisa menjadi orang yang bagus. Saya tak abejel, perjuangan kita macam supaya bisa abejel. Saya pun abejel, saya emang lo umpama beda saya kelero, on lawan belain. Jangan cuma semakin mereka punya orang seneng manglo, mon beda orang kelero. Kayak emang lo tibi, mosok tak terima. Iya gitu. Harisun alaikum bil mu'minin. Yang terakhir raufur rahim. Raufur rahim artinya punya sifat penyantun dan penyayang. Rasulullah mereka memiliki sifat penyantun dan penyayang yang luar biasa. Tidak hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang, bahkan kepada tumbuhan, Rasulullah punya sifat penyayang dan penyantun yang luar biasa. Gula apanya ada empian? Mon umpama empian beda tetanggana saya ngerasani afitnah kira-kira trema napanten? Jujur nih kan, trema napanten? Tak trema. Kira-kira endek napanten mendoakan saya bagus kebaik orang saya nyala kempian. Ya Allah, madar moga pelancar rezekina. Mandel moga pesogi orangnya. Endek napanten? Pas doa apa ampian man bedo orang saya dolim kempian. Ya Allah, madar lekas berkah. Seneka, mana doa. Rasulullah mereka ketika berdakwah ke Taif, beliau ini dilempar batu sehingga bercucuran darah di dalam tubuh mulianya. Sampai di dalam kitab Maulid diterangkan, Montakelero dalam kitab Maulid Diba diterangkan bahwa sandalnya Rasulullah sampai menggenang darahnya Rasulullah. Lari berkak buru mereka ketika dilempari batu, lari menyelamatkan diri bersama Zaid bin Harisah anak angkatnya sampai ketemu di pohon anggur, berlindung di pohon anggur istirahat. Turun malaikat, ya Rasulullah, abdi maneka tak terima ajunan seneka sareng orang Taif. Kalau diizinkan, ini gunung Taif mau saya angkat, bertakak neka orang Taif saya nyala kempian. Umpama Muhammad cangkring paringi seneka, mare betok malaikat turun. Hei Muhammad cangkring, umpama neka. Engkau tak terima bener betok. Mon beun abri izin apa yang izin gunung apa paling semai tadi toh? Jenggawa. Hah? Jenggawa. Hah? Jenggawa. Ya gunung dua benar. Gunung mereka yang kata tengah betul kaki ke orang sing nyapat betul beun. Kira-kira Muhammad cangkring nyauta di rumah. Cocok. Betul mare malaikat bunka malah bunka kan mereka.
Tapi Nabi Muhammad SAW bukan mengizinkan apa yang diucapkan oleh malaikat. Rasulullah mengangkat tangannya kemudian mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku. Coba mereka kemudian perhatikan dengan baik-baik. Rasulullah mengatakan, Allahumma hdi qaumi. Orang yang melemparkan batu kepada beliau, menyakiti fisik beliau, menyakiti hati beliau sampai bercucuran darah, melukai fisik beliau, tidak ada dendam sedikit pun di dalam hatinya, tapi orang ini diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Empian kalau sudah diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, selamat empian. Orang yang menyakiti Rasulullah disebut dengan kata Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, kasih hidayah untuk kaumku. Fa innahu la ya'lamun. Dibela dengan Rasulullah dengan ucapan, karena sesungguhnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Taif ini mereka sesungguhnya tidak mengetahuinya. Malaikat protes, ya Muhammad, jadi nabi mereka. Saya tegas, contoh Nabi Nuh mereka diangkat jadi nabi umur 50 tahun. Umur belum ngatos 50 tahun, senapa tahun? Senapa tahun jadi nabi? Mak mulai ke tahun nabi mereka. Belum ngatos tahun, umur 50 tahun diangkat menjadi nabi. Umur belum ngatos 50 tahun, berarti berapa tahun jadi nabi? Belum ngatos tahun. Pengikutnya belum polo, jadi 10 tahun dakwah oleh santri setong. Bid'ah omes Nabi Nuh. Jadi mon bede kiai tak omesan ke santri. Nah mereka bawa lampana Nabi Nuh. Berdoa kepada Allah, ya Allah, neka pun tak bisa becek boleh Allah. Kalau dibiarkan orang-orang ini hidup, maka kekafiran akan tetap melekat kepada diri mereka. Lahir anaknya akan tetap kafir. Lahir keturunannya, semua keturunannya akan tetap kafir. Maka musnahkan mereka semua ya Allah. Wal fi'odi kebelaksana alam dunia ya Allah. Ketempes kabdi. Karena Nabi Nuh saya doa, pohon mustajab, dikabulkan doanya Nabi Nuh, keluar yang namanya banjir bandang, tempes kabdi umat Nabi Nuh. Contoh Nuh ya Muhammad, atau contoh juga Nabi Musa. Musa neka ketika memerintahkan umatnya Bani Israel untuk iman kepada kitab Taurat, apa jawaban Bani Israel? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, sekali-kali aku tidak akan iman kepada engkau kecuali aku bisa melihat wujudnya Allah secara nyata. Jadi umatnya Nabi Musa neka minta ke Nabi Musa supaya Allah neka menampakkan wujudnya. Kita omes juga Nabi Musa. Jadi mon bode kiai ta omes kinawak lampana Nabi Nuh sareng Nabi Musa. Jadi neka bode dari lacukeun bode kiai ta omesan neka. Maka Nabi Musa mengangkat tangannya memohon kepada Allah, ya Allah, kasih pelajaran orang-orang ini. Karena dengan akhlak yang tidak baik meminta kepada engkau untuk mewujudkan, untuk menampakkan wujudmu dengan nyata. Maka apa yang terjadi? Fa'akhodat umuso'ikoh, tong setong umat seminta ngabus Allah secara nyata. Neka eta polkelat akhirnya mate tong setong. Contoh neka Nuh ya Muhammad, contoh neka Musa ya Muhammad, jadi nabi, jadi orang yang saya tegas seperti ya Muhammad. Apa jawaban Rasulullah? Wahai malaikat, cek pepada kok bid Nuh, cek pepada kok bid Musa. Kalau Nuh dan Musa, kalau Nabi Nuh mengatakan umatnya kafir, anaknya kafir, keturunannya kafir, maka aku punya keyakinan kalau mereka semua kafir, aku punya keyakinan siapa tahu anaknya nanti akan iman. Kalau anaknya kafir, siapa tahu keturunannya akan iman. Dengan raufur rahimnya Rasulullah, dengan sifat raufur rahimnya Rasulullah,
semangken dan gula sareng ajunan bisa nyakseen mangkat ke Taif, tidak ada satupun penduduk Taif yang agamanya di luar Islam. Bahkan keturunan orang-orang yang menyakiti Rasulullah zaman lambe neka, beberapa di antara mereka beda seperti ulama raja membela agamanya Allah, membela sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam peristiwa Maulidur Rasul, peringatan Maulidur Rasul ini, harapan yang paling utama dan gula sareng ajunan mencontoh 3 akhlak yang mulia. Yang pertama yaitu azizun alaihi ma'anittum, sering merasakan penderitaan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mon tetangkena kita di pesai keberingakan, empian di deeran, bagi, tolong, parengi. Mon empian di anak bisa sekolah, teretana tetangkena tak bisa sekolah, empian bisa nolong, tolong. Neka namana azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minin. Suka menilai orang dengan pandangan kita sendiri, tak kira selamat mereka masuk neraka ya. Walat wakening tolah walanya laga kok tak oleh. Doakan yang baik, doakan yang mulia supaya orang-orang ini mendapatkan hidayah dari Allah. Raufur Rahim, harus punya sifat penyantun dan sayang. Maka terakhir mereka gimana? Soalnya kon lengkapi, udah tak kok lengkapi mereka. Paling terakhir, semua ibadah yang dilakukan dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW akan terasa nikmat dan indah ketika kita memiliki hati yang ikhlas. Oni ngempian ke ikhlas, oni ngempian ke ikhlas, mentero oni ikhlas muka Al-Quran. Beda surat namanya surat An-Nas, ada ayat yang bunyinya Qul a'udzu birabbin nas. Ada surat namanya Al-Falaq, ada ayat bunyinya Qul a'udzu birabbil falaq. Ada ayat namanya surat namanya Al-Kafirun, di dalamnya ada ayat bunyinya Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi khusus surat Al-Ikhlas empian sare dari awal sampai akhir sobung kata ikhlas di dalam suratnya. Menurut kitab Al-Hikam karangan dari Syekh Athaillah As-Sakandari, bahwa yang namanya ikhlas mereka apabila ada seseorang nolongin orang lain pas ngocak engkau dia nolong beun ikhlas, maka sesungguhnya dia telah tidak ikhlas. Karena ikhlas mereka tidak diucapkan, tapi mon bedo orang ngocak engkau ikhlas, maka sesungguhnya dia sudah tidak ikhlas. Maka naja sekut ngocak engkau ikhlas. Yang semua diundat ini apa bahasa Jawanya? Diungkit apa bahasa Jawanya? Bahasa Maduranya? Hah? Apa? Cengkoceng? Hah? Ya, cewek. Jadi diungkit-ungkit semuanya dengan mengatakan saya ikhlas. Bahkan Kiai Maimun Zubair almarhum sareng Rembang ini menyampaikan, seseorang yang berjuang di agama, apakah dia menjadi seorang kiai, menjadi seorang ustadz, menjadi pengurus NU, menjadi takmir masjid, menjadi guru madrasah, menjadi guru taman pendidikan Al-Quran, mengabdi kepada masyarakat dan umat, wajib hukumnya punya pekerjaan. Kenapa? Karena muntak di kelakuan khawatir pengaruh dari perjuangan keagamaannya. Nah, mereka dan gula pernah di pengalaman karena tak ikhlas. Jadi pernah pengalaman tak ikhlas, dikasih pelajaran sareng Allah. Apa pengalamannya? Suatu mereka molotan engki yae ketepaan cong, alhamdulillah engkau ojo iya keng masalahna engkau ki ngesek enek kenangan lain. Dadi gula nyontolong ngebencong, nyontolong napa kiai? Deki ben SN kade, ambu sebelum kok dateng. Ayo palang nek kadang gula. Sama SN tau le ambu sebelum kiai rabu. Nah, tapi karena kiai semerintah aki, kisami nawal kona, kiai
depak ke pengajian kon pektok kon belum ongke ke podium. Biasanya gula ceramah rata-rata setengah jam sampai sejam, jarang gula lebih dari 1 jam neka. Nah neka gula ongke kon belum kol sana kiai tak rabu, kol 10 kiai kita rabu, kol 11 dulu rabu. Ketika gula ceramah telok jam, saya nama cetak pelengan. Apa mak cetak pelengan? Bahan jenabi jen seponi. Saya nama tabu lapar. Saya yang belum sebelum ngangkat kita ngangkat gula, jadi lapar. Jadi begitu kalau 11 malam kiai neka rabu, apa gula bunga. Alhamdulillah kiai pon rabu ngakan kok rena-rena. Begitu gula turun dari podium, kiai ongke panitia rabu. Ustad ngereng ada gula pas nyawa. Ponco ada gak semangat ya. Kan mereka kiai sepo, ki abu tebu. Mondel gula ada kan sukul adab tak lebur neka. Akhlak tak mapan. Jadi digel milengaki kiai abu tebu kade, lestarena kiai abu tebu, deki arang sarang ada. Nah apa gula mak kocak seneka, cak gula neka peke penaden gula. Kan pon kol 11 kiai ceramah pakai rabit. Paling habis setengah jam maca doa toron pon neka. Ternyata prediksi meleset kiai ceramah sampai kol 1 malam. Dulu belum sampai masuk angin dulu. Cereng lapar. Jadi begitu kiai maca doa angkat tangan, gula ngocak amin paling sampak kineka. Karena pun tak ompes lapar, norok lampana nabi nu tidak tak ompes. Jadi amin dalam hati bunga semangat dulu. Mon setia akan aku kok. Karena kiai pun lestari. Toron kiai gula pun semangat neka. Panitia rabu pas mator ke kiai. Nyara kiai ada ternyata prediksi meleset boleh dulu. Kiai pas jawab seneka. Empon neka pon malam. Gula neka sepo di asam lambung tak biasa ada malam. Jadi kok pamitan preman gue pon tahu ada. Nah karena kiai nyon pamit preman, gula akan todus. Ki gula nyon pamit preman juga. Nah ketika pamit preman, saya namanya setan neka selalu istiqomah ingin menggoda manusia. Jadi gula ngarep terongakan pengajian kan gagal. Artinya keaguni boleh pas gula ngocak kabel digel pon tak ngakane pengajian tak napa kan deki pleman paling berkat jadi deki buka ngakana berkat bayi pon salaman kemanitnya atau setong maetek dentek sobung tanda-tanda pergerakan mereka dimana berkat mereka mak sobung gula harus nudon pas harus nudon mereka. Oh paling gila pas tepak ceramah beda panitia mau ke berkat mobil gula tak oning cari gula kan preman gula mas tengah jalan handphone bunyi boleh bus panitia handphone si matumben panitia handphone cari gula karena biasanya panitia pengajian mereka sebut nelpon kiai mereka mau sebelum pengajian pon depan di rumah kiai nyon sabora kiai cek sampai kelopain mereka sebelum pengajian pon lestarena pengajian mereka sombong panitia nelpon apa kiai na boleh selamat nyong let apa ada lemah tahun ini pon apa mata nelpon karena pon mare parlona kan nelpon karena parlona kibede lestarena pengajian mare parlona dan mereka mak nelpon mak perhatian panitia mereka assalamualaikum waalaikumsalam beden apa sapora nak abdina ustad bapak kalau kata ajunan cecer ustad masa gula pas ngocak kipon gula belia oleh kan todus gula jadi akhirnya gula pleman dikel pon tak apa pleman depak ke bungko pol 2 malam saya nama tabu pon mencekam neka lapar mangkat ke meja makan kodunga kakanan neka esok kak di gula tompes pada kabin lombol gula pas apanya bu mak sombong kapi neka kak dimah kan beren gila canya kami molotan daripada mubatin kisah dekat kaki kita tangke
akhirnya beda ceritana orang mare acara mamondot mulai kol 2 malam anak nasihat tibi aku lim telur tibi pola ngalapal karena rencana ngakan emolo tangga gagal. Maka mulai dari kejadian mereka gula tak bengang pole pol tak ikhlas. Jadi oyong ceng kading mabui gula tak pernah ngarep macam pole tak pernah ngarep ada orang pole. Jadi Pak Jalal tak usah khawatir, tidak gula sebelum mangkat ponnya akan kaget. Jadi umpama kita parenya kan tak masalah karena pon kenyang. Kudu sing awak mulai panas saya budi ya. Jadi keikhlasan ini penting, jangan sampai kita berjuang untuk urusan akhirat menginginkan urusan duniawi. Mantel moga dan gula sarang ajunan sedaja parengi keselamatan dunia akhirat, parengi rezeki yang barokah, sedaja sesake, pebel sarang Allah, saya di otang pepona sarang Allah, punya keturunan yang solih dan solihah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadininya wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah saya nomor 2. Gula nyoon keikhlasannya sedaya jamaah sehadim malam semakin gula semakin dalam perjuangan membangun pondok pesantren di Desa Gentong, Kecamatan Taman Kerocok, Kabupaten Bondowoso. Mudah-mudahan barokah Al-Fatihah dari sedaya jamaah sehadim malam semakin bangunan pesantren segera berdiri, bisa mencetak generasi yang mensyiarkan agama Islam, mensyiarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Informasi pengajian malam hari ini diupload di akun YouTube Ustadz OCH. Subscribe channelnya, tonton videonya, karena menonton video yang ada di channel Ustadz OCH sama dengan ikut sodakoh gratis untuk pembangunan pondok pesantren Insan Kamil yang ada di Desa Gentong, Kecamatan Taman Kerocok. Ini tadi sudah ada mahalul qiyam atau belum?
Hah? Mata apa ada? Tuan rumah ngocak sudah, jamaah ngocak belum? Hah? Oh sudah? Lestari? Gimon. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kecepot belemira salah lopot nyon sekolah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.